Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Putri dengan BP 1213002. Pada mata kuliah kinetika dan katalis ini saya akan menjelaskan tentang definisi bioproses. Bioproses adalah produk untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa bioproses. Definisi teknologi bioproses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses memanfaatkan organisme baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Bioproses tidak hanya mengenai teori bagaimana membuat suatu produk dengan menggunakan mikroorganisme. Lebih luas lagi, teknik bioproses memegang kendali dalam desain bioreaktor, studi fermentasi, kondisi operasi, kualitas produk, keamanan produk, dan penunjang produk lain. Ilmu dalam bioproses memegang peranan penting mulai dari skala laboratorium hingga skala pabrikan, mulai dari rekayasa kinetika sel. Selanjutnya, mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopis. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak, yaitu multiseluler. Namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat. Selanjutnya yaitu klasifikasi katalis. Pertama yaitu katalis enzim. Enzim adalah molekul protein ukuran koloidal, merupakan katalis di antara homogen dan heterogen. Enzim merupakan driving force untuk reaksi biokimia. Karakteristiknya adalah efisiensi dan selektivitas sesuai dengan untuk keperluan industri. Yang kedua itu katalis basa atau heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis yang berada dalam fasa yang berbeda dengan reaktan. Biasanya katalis heterogen berupa padatan dan interaksi pada permukaan padat gas atau padat cair. Selanjutnya itu katalis asam atau homogen. Katalis homogen berada pada fasa yang sama seperti reaktan dan produk. Beberapa contoh misalnya hidrolisis ester oleh asam, yaitu cair ke cair, oksidasi SO2 oleh NO2, uap menjadi uap, dan dekomposisi potasium klorat dengan MnO2 yaitu padat menjadi padat. Selanjutnya yaitu enzim dan sifat-sifat enzim. Enzim adalah katalis biologis yang tersusun dari molekul protein di alam. Enzim diproduksi oleh sel hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Hampir setiap reaksi di dalam sel tersebut membutuhkan keberadaan enzim. Sifat-sifat enzim. Katalis enzim memiliki selektivitas yang tinggi dan bereaksi hanya dengan satu atau beberapa reaksi kimia sehingga minimalisasi hasil samping. Kecepatan reaksi enzim lebih cepat dari reaksi yang menggunakan katalis non-biologis. Hanya dibutuhkan sedikit konsentrasi enzim untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya, kondisi operasi untuk enzim relatif mudah dan umum. Selanjutnya itu enzim lebih sensitif atau tidak stabil sehingga membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya itu fermentasi. Teknologi fermentasi telah banyak digunakan oleh orang terdahulu seperti dalam pembuatan khamir, cuka, tape, tempe, kecap, yogurt, keju, dan banyak makanan lainnya. Perkembangan industri teknologi fermentasi secara revolusional diawali dengan didirikannya industri glisero di Jerman dan industri aseton butanol di Inggris pada Perang Dunia Pertama. Perkembangan teknologi fermentasi semakin pesat ketika para peneliti menemukan teknik isolasi, penggunaan kultur murni, teknik kontrol lingkungan fermentasi seperti sterilisasi, pH, pengadukan, aerasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu substrat. Di bidang biokimia, substrat adalah suatu molekul yang menjadi sasaran aksi enzim. Enzim mengkatalisis reaksi kimia yang melibatkan substrat. Dalam hal ini, substrat tunggal, substrat berikatan dengan situs aktif enzim, dan terbentuk kompleks enzim substrat. Selanjutnya, bioreaktor. Bioreaktor merupakan komponen utama dalam komersialisasi produk bioproses. Kesalahan dalam mendesain bioreaktor akan berakibat fatal dalam hasil yang diperoleh. Umumnya, desain bioreaktor diserahkan oleh insinyur teknik kimia yang terbiasa menangani desain unit operasi. Hanya saja kondisi operasinya harus disesuaikan dengan kaidah berproses seperti pemilihan material, neraca massa dan panas, pengadukan, transfer panas, dan fenomena perpindahan.
Selanjutnya, fermentor adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Fermentor dilengkapi dengan peralatan mekanik dan elektrik, bahkan beberapa antaranya dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan mikroba. Variabel yang dimaksud adalah pH, suhu, oksigen terlarut, kekeruhan media, buih yang terbentuk, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aplikasi bioproses. Yang pertama itu kelebihan aplikasi bioproses, di mana bioproses memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut, yaitu kondisi reaksi bioproses lebih ringan, biasanya berlangsung pada suhu ruang, tekanan atmosfer dan pH media kultivasi netral, peralatan lebih sederhana, dan kondisi operasi lebih aman. Sedangkan kekurangan aplikasi bioproses yaitu hasil produksi yang terkadang kompleks menjadikan kontaminasi sel lain, seperti banyak terjadi metabolit, hasil samping, dan dapat terjadi reaksi enzimatis yang tidak diinginkan. Produk komersial umumnya terbatas dalam media cair, menjadikan mahalnya separasi. Selanjutnya, persamaan laju reaksi menggunakan katalis enzim. Kinetika enzim, di mana pada persamaan misal maintain, di mana rumusnya V0 sama dengan Vmax konsentrasi S per km ditambah konsentrasi S, di mana V0 merupakan laju atau kecepatan awal enzim, Vmax merupakan laju kecepatan maksimum enzim, sedangkan km yaitu konstanta Marcellus maintain atau konsentrasi substrat pada saat kecepatan setengah dari Fmax. Konsentrasi S yaitu konsentrasi substrat. Selanjutnya, teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.